Kita juga dari uang untuk makan, Pak. Kita biaya sekolah. Jangan pikir Pak Rektor adanya sibuk. Kita juga sibuk di sini. Kita tega ninggalin waktu seharian untuk ketemu Pak Rektor aja. Silakan Pak. Pak Rektor harusnya yang ngerti. Sulit sekali soalnya. Pak Rektor itu dapat gaji dari pemerintah, Pak. Tapi harus berani ketemu kita. Kalau memang nggak salah, Rektornya harus berani ketemu kita, Pak. Bentar ya. Pak, ini kalau bisa kita pakai Lu kenapa nggak ketemu, Pak? Jawabannya pasti jadi Keluar memang berani datang ke hadapan kita, beri kita penjelasan, beri kita jawaban. biar jelas. Keluhan kami tolong didengarkan sama rektor. Makanya kami tunggu di Dari sana. tadi saya tunggu. Ya, kami tunggu di sini. Bilang kita nggak mau negosiasi gitu. Saya bawahan juga sini kan harus disampaikan Ya, Pak, ya. kita hargai Bapak sebagai bawahan. Bilang sama Pak Rektornya kita nggak mau negosiasi. Ya, kami tunggu di sini. Kami tunggu di sini. Selamat siang, Silton Express. Saat ini saya berada di depan Rektorat Universitas Udayana. Di sini perwakilan dari orang tua siswa mendesak untuk bertemu dengan Rektor UNUD karena mereka menolak untuk wajib asrama yang ditetapkan oleh Rektor. Setelah diterima oleh staf rektorat, saat ini sedang menunggu Bapak Rektor untuk menemui orang tua siswa. Perlu diketahui bersama, orang tua siswa ini didampingi oleh Presiden BEM Udayana dan beberapa kumpulan mahasiswa yang rencananya akan mengadakan aksi damai di depan kampus rektorat.
Saat ini orang tua siswa sedang berunding. Swastiastu. Ya, satu. Oke, berapa orang nih Pak, Bapak dan adik-adik? 5 orang kurang. Berapa orang nih itu? Dari berapa orang? Sebenarnya lebih banyak dari ini Pak. Nah, artinya cukup nih, cukup. Untuk Cukup nih. kita akan terima di atas. Artinya, Ini kalau cukup sini sekarang. artinya gini, kalau ini segini, kalau ruang rekor mampu sekalian situ. Oke. Gimana? Gimana? Kalau Jumlahnya? Maaf Pak ya, maaf ya. Ada jumlahnya. Sebentar Pak. Ya, Itu silakan. matematika, tapi di sana banyak kabar sama orang tua siswa yang menunggu. Kalau bisa kalian turun, bawa ke sana. Kita ngomong di sana gimana? Ya. Karena banyak orang tua juga Nah, tahu. gitu nggak ngerti. Kalau nggak sediakan Kita ruangan. persiapkan ruang. Ya, kalau Ada ruangannya kapasitas 100. ya, kalau memang ada kita bisa. Ya, udah terima sama Pak Rektor. Ya sudah. udah diterima nih kok, udah daftar ini. Ya. Tapi ini dari ya silakan naik. Silakan naik dah, gitu tuh. Iya. Ya udah, apa lagi masalahnya? Udah. Tapi semua orang tua Yang ada di sini. Iya, yang ada di sini. Yang di sana gimana, Pak? Ya nanti kan Kita nanti lihat ininya, ruangannya, kapasitas mau di sana ya silakan. Saya dalam arti gini, berapa jumlahnya? Artinya janji gini Pak, Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa, bahwa karena janji Pak Rektor itu jam 14.30, janji dengan BM dengan DPM, hadir hari ini, supaya beliaunya kayak tadi bilang, saya nggak janji. Nanti akan bersama-sama masuk ke ruangan itu. Itu kan ada masalah apa sih? Masalahnya nggak ada. lebih baik lagi kalau semuanya gitu. Dia diterima ini. Ya ini udah diterima. Nggak ada masalah. Organisasi inilah yang diterima. Iya. Iya. Gitu. Semua kita masa dengan kawan-kawan yang di sana juga. Masuk aja ruang bangsa ini Daril. Karena Kapasitas nanti saya juga lupa. Bisa semuanya. kan sudah ada perwakilan orang tua mahasiswa sudah semua sampaikan apa lagi? Di mananya lagi harus seperti itu demikian dong. Maunya intinya kita Hah? semua orang sama masyarakat. Iya. Ya, bukan hanya perwakilan kita tidak mewakili. Tapi kemarin diterima di sana. Kenapa nggak sekarang diterima di sana? Di situ ada 3 orang, bisa sudah dipersiapkan, sudah disiapkan. Di sini aja di lapangan kedua. Ya, Sudah datang kok semuanya. tujuan kita tadi sudah masuk nomor rekor group. Sebentar. Tadi Ibu minta ketemu rektor. Kita fasilitasi tempatnya. Yuk, sudah ada bersama. Mana tuh? Itu udah jam sampaikan. Pak Rektor janji jam 14.30 Kita
Ini juga tugas keamanan sudah berjaga. Ayo teman-teman, kita maju lagi teman-teman. Maju lagi teman-teman. Maju. Mari kawan-kawan. Kita tuntut apa yang harus kita tuntut kawan-kawan. Ini sebenarnya generasi universitas Udayana kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Ini mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Mari kawan-kawan, kita penuhkan rekor ini kawan-kawan. Kita sampaikan aspirasi kita kawan-kawan. Apa yang menjadi kendala saat ini menjadi polemik dari pembangunan asrama ini kawan-kawan. Kita sampaikan hari ini kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Tepuk tangan kawan-kawan. Bapak Rektor turun dan berjumpa dengan kita kawan-kawan. Hari ini adalah momentum untuk bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita langsung kepada Bapak Rektor kawan-kawan. Mungkin karena ini kan sekarang masalah Oh di waktu di sana. jangan ya kita di sini selesai jangan sampai jam 4. Saya ingin selesai gitu lah. Mudah-mudahan. Oh yang ini yang maksudnya. Iya. Cepat gini ya. Ayo deh kita ke desa ya. Duduk aja di situ. Gimana Bapak Rektor? Setelah ya. Gimana Bapak? Ya Pak. Ya. Lihat seperti yang ini Bapak Rektor. Ya ya. Katanya orang tua mahasiswa Bapak. Ya ya ya. Ayo kita ke desa. Ayo kita ke media sama teman-teman semua. Kita Mas. Halo teman-teman. Ayo kita media sama. Ya, mari kita berangkat ke media sama. Jalan dulu.
masyarakat Indonesia baru tanpa order. Mari kita Kawan-kawan, kita masuk ke ruangan bersama Pak Rektor. Kita masuk secara kooperatif, kawan-kawan. Masuk semua. Masuk semua, kawan-kawan. Kita berdua kawan-kawan. Masuk semua, kawan-kawan. Revisi tolong hidup hasilnya. Tes. Ayo teman-teman, lebih dipercepat semuanya teman-teman. Semua teman-teman kita duduk di sini, mungkin bisa dipenuhi dulu di depan sini teman-teman, baru di atas. Bagi teman-teman dinamisator semua tolong diarahkan teman-teman transaksinya. Semakin kita cepat di sini bergerak, semakin cepat kita mendapatkan jawaban teman-teman.
aja. Oh ya. Ada bendera mana? Ini kita bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Kami saja. Enggak, nanti artinya yang siapa yang boleh jalan? Jalankan pada Jumat. Dia nggak bebas. Saya ada di sini. Ya, gitu. Dikontrol dan yang kemana di waktu supaya enggak. Iya, ya. Kalau ya, tolong dilanjutkan. Ini kan? Aduh, ayo. Ini di sharing aja Yudi. Nasi singgungnya. Ini dong sing. Jadi setelah kelompok mahasiswa mendesak rektor, akhirnya Bapak Rektor bersedia menerima perwakilan dari orang tua siswa dan yang dibarengi oleh kumpulan mahasiswa bersama calon mahasiswa baru. Baik, jadi yang saya hormati baik mahasiswa Udayana, teman-teman aktivis mahasiswa dan calon mahasiswa baru 2022 bersama orang tua yang saya hormati. Ya, jadi pertama-tama terima kasih juga kita lebih baik dulu di sini ya. Ya, ini. Yang mau diskusi kita baik, ilmiah, tepat sasaran, atau disampaikan secara jelas dan jangan mengulangi hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Efektivitasnya itu aja dulu yang mudah-mudahan saya bisa membantu kalian semua. Terima kasih. Izin saya didampingi oleh Bapak Direktur 3 ya, bidang kemahasiswaan, dan Pak Biro kemahasiswaan ya, juga teman-teman yang lain yang unit yang terkait maksudnya. Itu aja, terima kasih banyak. Ayo kita mulai diskusinya. Silakan duduk dengan tertib dan selama diskusi mohon jangan ada yang mengganggu pembicaraan gitu ya. Terima kasih. Sini ada spanduk pencoretan visi misi udah. Unggul, pendiri dan berbudaya. Oke, baik. Teman-teman semua. Sebenarnya, sebelum itu Prof, berapa waktu yang diberikan kepada kami? Saya harap tidak ada batasan waktu. Tidak ada waktu bagaimana maksudnya nih? Tidak ada batasan waktu. Kita di sini sampai selesai semua permasalahan. Sampai seluruh permasalahan itu tuntas. Saya akan berusaha, tapi ya jangan begitu, kita punya waktu kan terbatas ya, kita prioritas dulu mana yang. Tapi mahasiswa lebih prioritas. Nah, jadi banyak teman-teman mahasiswa dan calon-calon mahasiswa baru itu menanyakan terkait kewajiban itu lagi.
Kemarin memang Prof mengeluarkan SE dengan secepat kekuatan. Tidak logika. Sedangkan jadi pertanyaan dari kami adalah memang kewajiban seharusnya semestinya dan memang tidak hilang di sana, Prof. Karena power dari SE itu kalah dengan SK, Prof. Yang kami minta di sini adalah SE yang Prof terbitkan tadi pada 13 April tadi pagi diganti menjadi SK terkait tidak wajib tinggal di student dormitory bagi calon mahasiswa baru angkatan 2022. Itu Prof, silakan jawab. Baik, memang adik-adik mahasiswa dan orang tua yang hormati ingin menyampaikan keberadaan SE tadi. Ya memang mungkin agak keliru dalam terjemahan. Yang awalnya itu kan SK. Bukan SK kewajiban, itu pengumuman pendaftaran kembali. Itu pengumuman dengan SK pada akhirnya, Prof. Tidak itu cuma yang di web itu pengumuman coba di sini ya. Tata cara pendaftaran mahasiswa baru lulus yang lulus PTN begitu, ya itu. Ini Prof. SK saya maksudkan keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 206 garing UN 14 garing HK garing 2022 tentang pemanfaatan asrama mahasiswa Universitas Udayana. Itu yang saya maksudkan. Oh yang Prof tetapkan per tanggal 21 Januari 2022. Jelas, Prof? Baik, itu memang itu SK. Jadi SK itu tanggal berapa itu ya? Dan kita atur tanggal 31 Januari. Pada intinya Prof, wajib itu maksudnya seperti apa? Apakah diganti SE yang Prof terbitkan tadi pagi kepada SK atau seperti apa? Konkret saja Prof. Ya, jadi pada prinsipnya karena urgensi adanya masukan dari masyarakat yang di sini adalah mahasiswa baru, termasuk orang tua, kemudian beberapa hari terakhir ini, nah untuk urgensinya itu tidak masalah kalau surat edaran rektor, surat edaran yang kami buat itu tanggal 13 April mengenang itu, dan memang dikeluarkan untuk meredam, ya untuk mempermaklumkan itu urgensi. Dan kalau memang berarti untuk meredam mahasiswa secara ya. Ini kan kemarin itu ada ramai, jadi ada diskusi dengan para wakil rektor itu tidak tercapai kesepakatan. Nah kemudian untuk urgensinya itu kita sebagai salah dulu kita lakukan surat edaran rektor. Dan kalau memang adik-adik nanti menuntut itu SK ya tidak. Konkret aja Prof. Konkret. Kapan surat keputusan rektor terkait kewajiban asrama itu akan dicabut dan diganti kepada SK yang baru terkait tidak wajibnya asrama ini bagi calon mahasiswa baru. Baik. Konkret Prof. Jadi begini deh, untuk menjadi SK itu menjadi SK yang baru kan itu ada prosedur dari drafting, kemudian ada berjenjang. Nah itu memang memerlukan waktu. Saya tidak masalah kalau memang itu bisa dilakukan, tetapi kita harus lakukan standar prosedur operasionalnya itu sampai keluarkan SK ya. Jadi jangan sampai nanti SK yang kita keluarkan itu sudah tertimbang waktunya sudah ya, jangan dipertahankan dulu. Jadi kita mengejar waktu tercapai. Prof punya wewenang untuk hal itu semua. Prof bisa menginstruksikan itu untuk dibuat hari ini juga bisa, Prof. Bisa, tapi kan lihat prosesnya ya.
Ya, tanggal 18, tetapi kalau mau lagi tanggal 18, ya, boleh tidak ada lagi. Ya, saya bisa kalau bisa besok. Kalau bisa besok, kami akan memberikan Senin. Oke. Oke, mungkin saya akan berikan dari orang tua calon mahasiswa baru untuk berbicara, Pak. Terima kasih, saya sangat senang mendengar wakil dari adik-adik mungkin zaman SMA begini, tapi kita menuju ke era mahasiswa. Wakil orang tua bicara dulu, kita dengarkan bersama-sama. Kalau dokter itu saya nggak mendengar apa-apa ya. Mohon ini tenang aja, santai aja ya. Jadi mohon ini jangan teriak dan kita dengarkan bersama-sama. Barangkali ini ada manfaatnya bagi kalian semua. Silakan Ibu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nama saya Deborah Sila. Iya, Bu Deborah. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Bapak. Lain itu kalau saya tahu Putri atau Putri yang diterima di Udayana, namanya siapa dan jangan bilang-bilang mencam gitu loh. Itu kalau misalkan siapa yang mencam Ibu? Saya mau nanya, dengerin saya dulu. Saya nanya, apakah Ibu memang benar salah satu orang mahasiswa? Apakah memang ya itu aja gitu. Iya, setelah SK keluar, terus kita lagi peraturan kedua SK dikeluarkan boleh diwajibkan lagi, itu sekali lakukan, itu yang nomor 1. Pak, saya mohon jawabannya. baik, kalau itu yang Ibu jawab, tentu namanya perubahan SK kan dari ya, kalau Ibu ini perubahan, tentu kita akan lakukan perubahan itu adalah dari maknanya itu ada wajib, itu akan kita ubah menjadi apa yang dilarang kemarin misalkan disampaikan itu adalah direkomendasikan untuk bebas memilih. Itu aja Ibu. Itu aja, dan tidak ada lagi yakin kan itu akan ada lagi. Seperti surat edaran kami yang sekarang itu. Ya, jadi itu intinya Ibu yakin akan berubah sehingga tidak menjadi kendala bagi masyarakat dan ada dari mahasiswa untuk menjadi mahasiswa di komunitas daerah. Kita bikin sederhana aja Ibu, jangan juga karena saya berkepentingan akan ada dari mahasiswa yang hebat-hebat di sekolahnya sehingga diterima di jalur SNMPTN ya. Karena nanti orang-orang pintar ini menjadi mahasiswa Udayana yang akan memperkuat tingkat sertifikat kita. Kepintaran mereka itu kita perlukan. Jadi jangan terus lagi. Ini semua mahasiswa itu kewajiban kami untuk memberikan mereka kemudahan untuk ke Universitas Udayana tanpa ada kendala-kendala lagi. Iya Pak. Terus jaminannya apa Pak? Bapak tidak berubah lagi. Apanya? Kalau misalnya Bapak keluarkan SK, kayak sekarang, dari SK pertama Bapak bilang sekarang tidak wajib, terus Bapak keluarkan tidak wajib, apakah ada perubahan lagi? Tidak ada. Bapak, jaminannya apa? Saya yakin itu perubahannya dari wajib menjadi bebas memilih. Tetapi ya adik-adik, kita juga harus mekanisme keseimbangan itu juga tetap ada.
Saya tidak wajibkan adik-adik mahasiswa yang tidak ingin tinggal di asrama, tetapi mohon dihormati juga adik-adik mahasiswa yang memang ingin di asrama gitu aja. Jadi bikin simpel. Jadi pada saatnya nanti siapa yang tinggal di asrama silakan, kalau pulang itu siapa yang enggak itu tidak ada masalah bu. Ya kita bebas memilih. Ya jadi itu masukan dari BEM dan DPM yang saya ajak. Oke, kita akan lakukan itu. Cuman masalahnya nanti ya adik-adik, rencana asrama itu kapasitasnya ada 6.000 bed, ya 6.000 bed. Sedangkan mahasiswa baru itu 6.549 orang. Kalau wajib semua kekurangan bed. Itu jadi makanya untuk mendapatkan 6.000 ya itu jadi ya kalau wajib itu menjadi masalah bagi kita karena tidak cukup kapasitasnya. Maka dari itu nanti kita prioritaskan yang tinggal di asrama itu tentu adik-adik mahasiswa yang berasal dari luar Bali. Yang dari prioritas adik-adik mahasiswa yang berasal dari pelosok-pelosok di daerah Bali, Karangasem, Buleleng, Jemberana, Bangli yang tidak punya keluarga di Bukit itu kita prioritas. Adik-adik mahasiswa yang berasal dari Gimalang dan sekitarnya itu tidak kita rekomendasi masuk di asrama. Adik-adik mahasiswa yang memiliki keluarga di sekitar kampus Bukit boleh tidak masuk asrama. Adik-adik mahasiswa yang karena keadaan tertentu harus dekat-dekat orang tua karena salah satu sebab penyakit atau kebutuhan khusus kita tidak maklumkan boleh tidak masuk asrama. Saya ngomong, Bapak tadi bilang diprioritaskan, diprioritaskan. Berarti itu masih ada kata wajib, Bapak. Untuk yang dari jurusan bukan prioritas itu tidak ambil prioritas. Kalau ibu tidak mau ya apa-apa. Jadi mau ya, berarti tidak wajib maupun dari luar pulau maupun dia jauh dari Buleleng, dari Kelungkung, tidak wajib Bapak. Kalau dibebaskan itu kan ada kemungkinan 6.549 itu akan memilih yang sama. Kan ada kemungkinan ya. Itu menjadi kesulitan kita karena beda 6.000 gitu. Iya Pak, maksud saya gini, nanti kami mohon SK-nya itu tetap tidak wajib, mau dibebaskan memilih mau dia dari luar pulau mau dari manapun tidak wajib itu intinya Pak bagi kami. Untuk terima kasih Pak. Silakan Ibu ya, jadi saya jamin itu anak-anak bisa memilih walaupun dari luar, kalau tidak memilih tidak apa-apa ya, tetapi tidak yang artinya yang tidak masuk kategori masalah asrama nanti mohon pengertiannya diprioritaskan teman-teman yang lebih membutuhkan karena mereka dari luar ya. Saya bilang dari dulu ya, itu yang saya bilang ya. Silakan, mudah-mudahan saya bisa memberikan ibu jalan keluar sehingga ibu dan anda bisa lebih ya. Terima kasih ya. Oke. Di sini teman-teman yang hadir pada hari ini yang ingin saya tekankan, apakah memang bisa dipastikan bahwa tidak wajib itu sudah ada di SK atau tidak? Silakan dijawab atau tidak saja Pak. Saya yakin benar itu. Oke. Ya silakan ya. Ya. Kita sudah pastikan bahwa di dalam SK ada tulisan wajib. Itu yang sudah kita pastikan yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan bahwa tunggu dulu di situ. Tetapi tidak wajib. Kalau ada adik beberapa yang ingin masuk asrama, tolong dihormati, jangan dihalang. Oke? Iya. Makanya sekarang kalau asrama kita harus bantu. Yang sekarang harus apa? Saya lanjut ke poin kedua supaya konkret. Ya siap. Sudah ada beberapa mahasiswa baru, calon mahasiswa baru yang membayar asrama di beberapa waktu lalu. Maka yang ingin saya pastikan adalah apakah Prof
akan mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh teman-teman calon mahasiswa baru terkait uang asrama dikembalikan lagi kepada kami teman-teman mahasiswa baru tersebutnya. Silakan. Terima kasih. Kalau itu ditanyakan sesuai dengan surat edaran hari ini, jelas saya kembalikan. Tapi kalau dia ingin memang betul tidak ingin di asrama, tapi hormati yang sudah bayar dan ingin di asrama, dia akan tidak memiliki daya sisi. Oke? Ya, saya kembalikan. Dengan sisi sekarang itu, apa Anda inginkan kembali detik itu juga bisa dilakukan. Oke? Ini address dan jumlah dana yang kita sampaikan. It's small thing. It's not problem for me.